Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama la nihayata likamalika wa adadi kamalih. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan, kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana di yaumil akhir kelak semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Maka dari itu izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi yang mengangkat tema fungsi hadis terhadap Al-Quran yang dimana kelompok kami terdiri dari saya, kedua Mareta, ketiga Naura, dan yang terakhir adalah Nisa Maulidah. Sebelum kita membahas seputar hadis, semestinya kita tahu dasar-dasar hukum ajaran Islam diperoleh dari 4 sumber. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma para ulama, dan yang keempat ada qiyas. Dan sebagian para ulama ada yang menambahkan yaitu istidlal. Setelah itu kita membahas seputar pengertian hadis. Pengertian hadis ada yang menurut bahasa dan ada yang menurut istilah. Apa yang menurut bahasa? Hadis menurut bahasa berasal dari kata hadasa. Bisa mengartikannya dengan sesuatu yang baru, sesuatu percakapan, ataupun tingkah laku. Dan adapun hadis menurut istilah para ahli hadis yaitu adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perkataan, yang berupa pengucapan, dan yang berupa ketetapan yang bisa menjadikan hukum syara. Adapun pengertian hadis menurut ulama ahli fikih yaitu segala ketetapan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat tidak fardu atau tidak wajib. Penafsiran ini tidak boleh dilakukan dengan sembarang. Hal ini harus dengan dilakukan orang yang benar-benar ahli penafsiran. Setelah itu kita membahas fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis memiliki fungsi terhadap Al-Quran ada 4 macam, yaitu pertama ada bayan at-takrir, kedua ada bayan at-tafsir, ketiga ada bayan at-tasiri, dan yang terakhir ada bayan nasah. Fungsi hadis terhadap Al-Quran pokoknya atau umumnya adalah al-bayan yang artinya menjelaskan. Maksudnya menjelaskan di sini adalah menjelaskan apa yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Baik itu dari tata cara, larangan, syarat, dan lain-lain. Menurut Imam Malik, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada beberapa jenis, yakni bayan at-takrir, bayan at-tafsir, bayan at-tafsil, bayan al-itsba, dan bayan al-tashri. Menurut Dr. Mutaha Ashibain yang menjelaskan bahwa fungsi hadis itu ada 3. Yang pertama, menguatkan hukum, menjelaskan hukum, dan menetapkan hukum apabila hukum itu tidak ada dalam Al-Quran. Contoh hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salata man ahdatsa hatta yatawaddau, rawahul Bukhari, yang artinya tidak diterima salat seseorang apabila ia berhadas sebelum berwudu. Hadis ini mentakrir Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biaidiyakum wa arjulakum ilal kabair, yang artinya, orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan sholat, maka basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu sampai siku, dan basuhlah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Kedua adalah bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir ini berfungsi untuk menjelaskan
apa yang belum dijelaskan dalam Quran secara terperinci, seperti ayat-ayat yang mengenai puasa, sholat, zakat, yang dimana ayat-ayat tersebut masih publik atau masih global untuk diartikan secara mendalam. Seperti hadis Nabi yang menjelaskan atau mentakrir Quran surat Al-Baqarah ayat 23, yakni Sallu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis ini mentakrir Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arokiin, yang artinya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ayat Al-Baqarah 43 ini masihlah belum jelas bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana ketentuan untuk membayar zakat, dan lain-lain. Kedua adalah bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir ini berfungsi untuk menjelaskan apa yang belum dijelaskan dalam Quran secara terperinci, seperti ayat-ayat yang mengenai puasa, sholat, zakat, yang dimana ayat-ayat tersebut masih publik atau masih global untuk diartikan secara mendalam. Seperti hadis Nabi yang menjelaskan atau mentakrir Quran surat Al-Baqarah ayat 23, yakni Sallu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis ini mentakrir Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arokiin, yang artinya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ayat Al-Baqarah 43 ini masihlah belum jelas bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana ketentuan untuk membayar zakat, dan lain-lain. Makna fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga yaitu bayan at-tashri'. Bayan at-tashri' berfungsi untuk menjelaskan hukum yang tidak dibahas langsung dalam Al-Quran dan melahirkan hukum baru dan ajaran baru yang belum tercantum dalam Al-Quran, yang ditetapkan oleh Nabi untuk menjelaskan lebih luas isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Hadis yang termasuk bayan at-tashri' juga harus kita amalkan sebagaimana kita mengamalkan hadis-hadis yang lainnya. Yang keempat, bayan al-nasakh. Bayan al-nasakh dari segi bahasa memiliki beberapa arti, diantaranya al-ibtidal membatalkan, al-ijalah menghilangkan, at-tahwil memindahkan, atau at-taghyir mengubah. Menurut Abu Hanifah, bayan al-nasakh adalah mengganti suatu hukum atau menasakkannya. Banyak ulama yang berpendapat tentang al-nasakh ini, ada yang menyetujuinya, ada juga yang menyangkalnya. Golongan yang menyetujui adanya fungsi nasakh ini diantaranya golongan Mu'tazilah, Hanafiyah, dan mazhab Ibnu Hazm az-Zahiri. Golongan ini mengungkapkan bahwa dengan berlakunya fungsi nasakh karena adanya dalil syara yang akan datang dan menggantikan hukum yang terdahulu. Sedangkan yang menyangkal fungsi nasakh ini yaitu Imam Syafi'i dan penganutnya. Dan golongan yang menyangkal bayan al-nasakh ini diantaranya sebagian besar penganut golongan mazhab Zahiriyah dan kelompok Khawarij. Saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada hadis bagi Al-Quran pasti ada fungsinya. Tidak mungkin diciptakan hadis jika tidak memiliki fungsi. Oleh sebab itu, ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada 4. Yang pertama itu bayan at-takrir, artinya memperjelas isi Al-Quran. Maksudnya itu dia itu memperkuat isi Al-Quran agar mudah dipahami. Contoh hadis bayan at-takrir yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait tentang berpuasa yang berbunyi saumlah kalian karena melihat tanda awal bulan Ramadan dan berbukalah kalian karena melihat tanda awal bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim.
Hadis di atas mentakrir dari surat Al-Baqarah ayat 185. Karena di surat ini hanya diperintahkan berpuasa, tapi tidak diberitahu sampai kapan hendaknya berbuka sesuai dengan isi suratnya yang berartikan barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah saum. Baik, yang kedua ada bayan at-tafsir, artinya mentafsir isi Al-Quran. Maksudnya memperjelas isi ayat yang maknanya samar, yang isinya masih bersifat umum. Adapun contoh bayan at-tafsir, yaitu diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim terkait bagaimana cara sholat, yang berbunyi, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Hadis di atas menafsir dari surat Al-Baqarah ayat 43 yang berartikan, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Adapun yang ketiga, bayan at-tashri', artinya memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Maksudnya ialah memberikan kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Sebagaimana contoh hadis di bawah ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengenai kebolehan poligami, yang berbunyi, tidak boleh seseorang mengumpulkan memadu seorang wanita dengan bibinya, saudara bapaknya, dan seorang wanita dengan bibinya, saudari ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini mentasri dari surat An-Nisa ayat 3, yang artinya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Baik, yang terakhir ada bayan nasakh, mengganti ketentuan terdahulu. Maksudnya ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas dibanding ketentuan yang terdahulu. Seperti contohnya diriwayatkan oleh Abu Daud mengenai tentang hal warisan, yang berbunyi, tidak ada warisan bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menasakh surat Al-Baqarah ayat 180 yang berartikan, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Begitulah bunyi surat Al-Baqarah ayat 180. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.